Berikut ini merupakan form login dari Virtual Polling Space. Jika kita ingin melakukan sign up, kita dapat menekan tombol ini, lalu akan muncul form sign up. Sekarang kita akan melakukan proses login. Setelah itu, kita akan dialihkan ke bagian homepage. Nah, di bagian homepage ini, kita bisa melakukan create post. Di sini kita akan menekan tombol create post di bawah ini. Lalu kita akan melakukan pembuatan polling. Saya akan memilih kategori semisal travel. Nah, di sini saya bisa memilih saya mau menunjukkan nama saya atau anonymous ketika saya melakukan postingan terhadap polling ini. Jadi sebagai creator saya dapat memilih untuk stay anonim ataupun bisa menunjukkan nama saya. Nah, saya memilih menunjukkan nama saya dengan menekan tombol ini. Lalu setelah itu saya dapat melakukan beberapa pertanyaan seperti berikut ini. Selain itu, saya juga dapat melakukan setting terhadap polling ini, baik itu mau dilihat secara publik ataupun private. Nah, jika saya memilih private di sini, maka polling ini hanya dapat dilihat ketika saya melakukan copy link dan mengirim link tersebut kepada orang lain. Nah, di sini saya akan pilih public, lalu saya juga bisa memilih siapa yang bisa melakukan voting terhadap polling ini. Nah, yang bisa melakukan voting bisa juga secara anonimus, jadi kita bisa melihat percentage dari voting sebagai creator, tapi kita tidak bisa, dan pilihan masing-masing, tapi kita tidak bisa melihat siapa yang memvoting polling ini karena semuanya anonimus. Lalu di bagian anonimus, saya juga bisa memilih jika orang lain melakukan voting, saya bisa melihat nama mereka dan juga saya bisa melihat pilihannya mereka. Nah, di sini kita bisa melakukan setting terhadap end poll, namun saya tidak akan memilih date yang akan saya pilih. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan kembali. Karena semuanya sudah terpilih dengan baik dan terisi, maka kita akan melakukan posting dengan menekan tombol post di bawah ini. Nah, setelah itu, pollingnya kita akan muncul di bagian homepage ataupun di bagian profile, di bagian created post. Nah, di bagian home kita juga bisa melakukan voting dan ketika kita memilih Vietnam, maka ini akan ditampilkan percentage bar-nya gitu. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan misalnya delete poll di sini, end poll ataupun copy link gitu. Ketika kita melakukan delete ya, maka kita polling ini akan hilang gitu dari bagian profilnya kita maupun homepage-nya kita. Nah, ketika sudah, maka akan ditampilkan pesan bahwa pollingannya ini udah di delete gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan end poll seperti berikut. Lalu kita juga bisa melakukan copy link. Nah, ketika sudah di copy linknya, kita bisa melakukan control paste ataupun kita bisa melihat clipboard dari desktopnya kita. Nah, contohnya seperti berikut ini. Ketika kita pergi ke tab selanjutnya, lalu kita melakukan paste. Nah, di sini kita akan bisa melihat bahwa ini merupakan polling yang sudah kita copy linknya. Nah, terus kita bisa melihat siapa yang sudah voting. Nah, berhubung karena kita creatornya, maka kita bisa melihat vote resultnya. Lalu kita pergi ke search. Nah, di bagian search kita bisa melakukan search by kategori ataupun by keyword. Nah, kita juga bisa melakukan keduanya, by keyword dan kategori. Contohnya seperti berikut ini, keywordnya high, lalu kategorinya food and drink. Nah, lalu akan muncul di sini keduanya. Hai guys. Oke, di bagian profile, kita juga bisa melihat creative post-nya kita di bagian bar post, lalu kita bisa melakukan penglihatan terhadap hal yang polling yang udah kita sukai. Contohnya seperti berikut. Lalu kita bisa menyukai misalnya postingan kita, ini akan langsung muncul di bagian like-nya kita. Oke. Nah, di bagian profile kita juga bisa melakukan edit profile, mengganti username maupun nama kita, mengganti foto profilnya kita. Di bagian setting, tombol berikut ini kita juga bisa melakukan edit account information, baik itu dari segi emailnya kita, baik itu dari segi password juga, dan juga kita bisa melakukan edit kategori preferences-nya kita, seperti menambahkan kategori, baik itu nambahin kategori travel dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa melakukan tombol, kita bisa logout dari aplikasi ini dengan menekan tombol logout di bawah ini. Oke, sekian demo dari saya. Semoga video demo ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.